Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan. Sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di Ramadan di tahun. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan alam kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan dapat berkumpul bersama beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Hari ini Pak Muhari ingin menyampaikan sebuah hadis yang dimana hadis tersebut sangat penting dalam segala perbuatan kita. Apakah itu? Yaitu tentang niat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa wa faman kana hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasuluh wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw mar'atun yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sahabat cahaya Ramadan ya Allah, arti dari hadis tersebut adalah yaitu yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Abdul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang ia cintai, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis sahih yang disepakati kesahihatannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya hanya mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkannya pada beberapa kitab, pada kitab sahihnya. Juga Imam Muslim telah meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran agama Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga dari ilmu agama. Begitu pula kata Imam Baihaqi. Hal ini karena perbuatan manusia itu sendiri dari niat di dalamnya, yaitu hati, ucapan, dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian itu. Nah, diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, mari kita bahas tiga hal penting yang terkandung dalam hadis tersebut. Yang pertama, kata innama dalam hadis tersebut bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut tersebut. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak
dan terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini, mari kita ketahui dari susunan kalimatnya. Contohnya, kalimat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat ke-36 yang artinya, yang berbunyi, innama hayatud dunya la'ibun walahun. Yang artinya, kehidupan dunia itu hanyalah sebuah kesenangan dan permainan. Nah, kalimat ini menunjukkan pembatasan keberkenaan dengan akibat dan dampaknya apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan di dunia. Maka kehidupan dapat menjadi wahana berbagai kebaikan yang dapat kita raih. Dengan demikian, apabila disebut kata hanya dalam sebuah kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksud dari kalimat tersebut. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Pada hadis ini, kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksudkan dengan amal di sini adalah semua amal yang berkaitan dengan syariat Islam atau yang tidak yang bertentangan dengan syariat Islam. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat, maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah SAW, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Tetapi sebagian ulama lain memahami niat itu sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna jika kita lakukan dengan niat. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Yang kedua, kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Oleh Syekh Khatibi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niat orang tersebut. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal, sehingga seorang yang mengqadha salat tanpa niat maka tidak sah salatnya. Dari mana? Sehingga seseorang yang mengqadha salat tanpa niat maka tidak sah salatnya. Wallahu a'lam. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Yang ketiga, dalam kalimat dan barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah. Jadi setelah penjelasan kita tentang hadis tersebut, mari kita bersama-sama luruskan niat kita dalam segala hal agar niat tersebut mengarahkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada baik itu datangnya dari Allah, dan jika ada buruk itu datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata, atas perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke semua jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu huwa ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya Ramadan yang dirahmati Allah, kita telah mendengarkan tausiah tentang niat. Baik, di sini saya ingin membuat sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan 3 niat yang bisa kita lakukan selain dalam ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Contohnya 1, kita niat bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dalam hal niat tersebut. Sisanya silakan Anda cari. Terima kasih.